Apa kabar semua hari ini? Sehat Ibu. Alhamdulillah sehat. Doakan semoga sehat dan selalu tetap semangat ya. Iya Ibu. Sebelum belajar, tolong Ananda perhatikan dulu sampah yang Anda bawa tadi dari keluar main tadi. Tengok tuh Pak Ismail, ada tuh sampah cikinya, kemudian Mega, jadi ada sampah-sampah itunya, makanannya, tolong dibuang dulu ya. Ya Bu. Ya Bu. Karena kelas kita sudah bersih dan kondusif, silakan ketua kelas pimpin doa. Silakan Bu Mala. Teman-teman, sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah. Terima kasih Bu Mala. Baiklah Ibu ingin absen dulu, tapi kalau dilihat dari kursinya semuanya posisinya penuh, berarti semuanya hadir ya. Hadir Ibu. Ya, mantap. Sebelum kita lanjutkan pelajaran selanjutnya, Ibu ingin mereview kembali pelajaran sebelumnya. Ayo, siapa ingat pelajaran kita apa kita minggu lalu? Tentang listrik statis, Bu. Statis, Bu. Oke, kita kemarin mengamati tentang gejala listrik statis. Kemudian kamu lihat di sini muatan listrik. Muatan listrik apa saja ini? Berarti ini muatan apa? Positif. Atau disebut juga dengan proton ya. Kemudian ada muatan negatif atau disebut dengan elektron. Ya, kemudian seandainya jika muatan yang sesama jenis misalnya positif, apa yang terjadi kira-kira? Menolak. Terjadi tolak menolak. Kemudian kalau seandainya dia berbeda muatan bagaimana? Tarik menarik. Gaya tarik menarik tadi itu yang disebut listrik statis atau disebut dengan gaya Coulomb. Sebelum melakukan percobaan atau kegiatan hari ini, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, melalui literasi bahan ajar yang diberikan oleh guru, peserta didik mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya Coulomb dua muatan listrik dengan benar. Kemudian melalui literasi bahan ajar yang diberikan oleh guru, peserta didik mampu menghitung besarnya gaya Coulomb dua muatan listrik dengan benar. Melalui literasi bahan ajar yang diberikan oleh guru, peserta didik mampu menganalisis interaksi dua benda bermuatan karena pengaruh jarak dengan benar. Kemudian melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menyajikan hasil pengamatan faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya Coulomb itu. Nah, rencana kegiatan hari ini kita ingin menentukan adakah hubungan gaya Coulomb itu dengan dua benda yang bermuatan terhadap besarnya jarak kedua benda itu. Kamu lihat di slide Ibu, ya. Hari ini kita belajar tentang hukum Coulomb ya. Kita akan melihat video ini bersama-sama dulu tentang fenomena apa yang terjadi. Potential medan dari acara pergi uji saya pergi uji saya pergi uji saya pergi uji. Oke, kamu sudah melihat video yang Ibu tayangkan tadi. Kira-kira ada nggak yang kamu tanyakan? Mila? Bisa Ada yang kamu tanyakan? Bu. Yang lain? Iya, rambutnya kok tegak-tegak orangnya, Bu. Ya, Bu. Oke, tadi kita Rinda bertanya, kemudian Mila bertanya, makanya sekarang kita ingin menyelidiki apakah pengaruh benda tersebut, mengapa barang tadi berdiri dan mengapa balon tadi kalau seandainya digosok kok bisa berdekatan ya.
kita akan melakukan kegiatannya melalui eksperimen yang akan Ibu lakukan ya. Yang kemudian tengok dulu LKPD-nya. LKPD-nya kemarin udah Ibu bagikan ya kan? Ya. Bu. Nah, sekarang kamu dulu dalam kelompoknya ya. Kita bagi kelompok ada 3 ya kemarin ya. Kelompok 1 ada Kumala, Kurnia dan Ismail. Kelompok 2 ada Mega, Rini dan Bu Riza. Kemudian kelompok 3 ada Nawia, Udin dan Mila. Kemudian LKPD ya. Dan handout-nya sudah Ibu bagikan kemarin. Mana? Sudah dipelajari? Iya, Bu. Kemudian alat-alatnya sudah dibawa? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah. Nah, sekarang kita lihat dulu langkah-langkah percobaannya di LKPD kamu masing-masing. Kemudian kamu lakukan percobaannya sesuai dengan LKPD. 20 menit kasih ya. waktu. Silakan kerjakan dan tulis jawabannya di LKPD. Kemudian nanti kita diskusikan bersama-sama. Gimana? Udah selesai? Ayo kelompok Sudah, 1, Bu. silakan Ismail, tolong bacakan LKPD-nya apa tentang percobaan tadi. Oke, makasih Ismail ya. Jadi Ismail sudah membacakan presentasinya kelompok dia. Kemudian kelompok 2 yang soal-soalnya saja yang diwakili oleh Mega. Oke, terima kasih ya Mega. Kemudian kelompok 3, silakan perwakilannya. Boleh Nawia ya, Nawia. Oke, semua kelompok sudah maju, sudah menunjukkan hasilnya, semua jawabannya sudah mendekati, ya. Jadi setelah kalian melakukan percobaan ini, kira-kira bisa nggak kalian menjelaskan bagaimana interaksi antar 2 muatan terhadap jarak dan muatannya? Ada yang bisa menjelaskan? Baiklah, kalau itu kita coba bersama-sama melihat slide berikutnya. Jadi yang kita pecahkan tadi itu adalah pertama adanya jarak yang mempengaruhinya, kemudian ada juga muatan. Ya, semakin besar jarak suatu benda, maka semakin besar, semakin kecil pula gaya kulumnya. Kemudian semakin besar muatan 2 benda, maka semakin besar pula gaya kulumnya. Ya, Bu. Seperti itu ya. Kemudian seperti ini. Lihat di depan, jika misalnya ada sebuah muatan, di muatan 1, kemudian ada muatan 2, dihubungkan dengan jarak, yaitu dengan huruf R, sehingga kita dapat merumuskan, jadi gaya kulum itu adalah nilai dari K kali Q1 kali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Di mana F itu adalah gaya kulum, satunya adalah Newton, K itu adalah ketetapan konstantanya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kulum persegi. Nah, Q1 dan Q2 itu adalah muatan, yang tadi adalah jarak, ya, sesuai yang kamu cobakan tadi. Jadi jarak itu sangat mempengaruhi muatannya. Nah, Ibu masuk dulu contoh soal sedikit ya, sebelum kamu mulai nanti membahas tentang soal-soal yang ada 5 Ibu berikan nanti. Ini misal contoh soalnya. 2 benda bermuatan masing-masing 40 mikrokulom dan 16 mikrokulom dipisahkan pada jarak 8 cm. Berapakah gaya listrik yang terjadi? Nah, kemarin kamu sudah belajar ya di kelas 7 tentang apa namanya nih, tentang satuan-satuan juga, bahwa kalau 40 mikrokulom standarnya adalah 40 kali 10 pangkat 6 kulom. Nah, sekarang sehingga dapat hasilnya. Oke, nah seperti ini ya. Nah, sudah melakukan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kira-kira apa yang dapat kamu temui dari kegiatan tadi? Oke, berarti kita tadi sudah menjelaskan bagaimana interaksi antar 2 muatan terhadap jarak dan
muatannya seperti itu ya. Nah, kemudian manfaat apa Ya, Ibu. yang Anda terima setelah pelajaran hukum kulon? Ya, Mega. Ya, jadi kita bisa mengetahui apa saja yang bisa mempengaruhi besar gaya kulon. Gaya Silakan Ananda kerjakan di tugas bahan ajar yang telah Ibu share kemarin. Kerjakan nomor 1 sampai nomor 5 nanti di buku latihannya. Ya, kerjakan ya. Ayo. Bu. Nomor berapa saja yang kamu kerjakan? Nomor berapa Ismail? Nomor berapa tadi? Nggak tahu. Nomor 1 sampai nomor 5. 5. Ya, karena kita sudah melakukan presentasi dan mengerjakan latihan, tadi semua kelompok sudah bagus dengan jawaban kelompok masing-masing, memang sesuai dengan hasil percobaannya. Nah, karena waktu sudah habis, Ibu memberikan tugas untuk minggu depan, karena kita akan membuat poster tentang pemanfaatan listrik statis. Nanti Ibu kirim link videonya, kemudian jangan lupa kamu bawa bahan-bahannya untuk minggu depan. Mungkin itu saja kita tutup dulu pertemuan kita hari ini. Silakan ditutup lagi ke Kumala. Iya, Bu. Teman-teman, kita berdoa dulu ya sebelum kita selesai belajarnya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Oke, boleh keluar main ya. Jangan lupa tugas dan videonya jangan lupa ditonton. Makasih ya. Baik, Bu. Udah, Bu. Ya, lanjut. Ibu Kurnia lagi. Udah ya, Bu Kurnia lagi.